Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardian Tommy, SPDI, adalah salah seorang guru mata pelajaran PAI di SMA Negeri 2 Kaur. Dan sekarang sebagai mahasiswa PPG Daljab Bek 1 tahun 2023 di IAIN Curug. Pembelajaran berdiferensiasi adalah solusi untuk mengimbangi daya serap siswa yang heterogen agar bisa secara holistik memahami materi yang diajarkan dan menerima materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis konten dan berpusat pada peserta didik sangat memungkinkan menambah semangat dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan tak kalah penting, kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk kemajuan pencapaian peserta didik dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan ini, ada di antara anak sekalian atau teman-teman sekalian yang belum hadir? Coba kita cek dulu ya. Adif? Azwa? Hadir. Bintang? Sherry? Hadir. Denny? Dian? Hadir, Pak. Didi? Farid? Anak-anak sekalian, ya, kalian harus tetap bersemangat di dalam belajar. Karena kenapa? Kesuksesan itu berada di tangan Anda, bukan berada di tangan orang lain. Jadi kalau Anda bersungguh-sungguh di dalam belajar, maka hasilnya akan diperoleh oleh diri sendiri. Oke anak sekalian, sebelum kita memulai seperti biasa, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan untuk dipimpin doanya. Silakan untuk dipimpin doanya. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai materi pembelajaran. Pak ingin mengingatkan kembali berkenaan dengan materi kita yang telah lalu. Mungkin ada anak-anakku sekalian yang masih ingat materi kita yang lalu. Ada tidak? Ada. Oke, siapa yang ingat? Keren. Oke, apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Silakan. Al-Quran adalah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk dipelajari oleh umat-umat agar selamat. Apa yang dimaksud dengan hadis? Ada yang tahu? Silakan. Ada. Dan Nabi Muhammad itu baik perkataan, perbuatan dan
kiat atau takut. Hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi perkataan, perbuatan, dan takriat atau ketetapan Rasulullah SAW. Keren. Tidak keren. Materi kita pada kesempatan ini yaitu perintah, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Apa tadi? Perintah, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Kesempatan ini yang pertama, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, Anda bisa mampu mengenal apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian bisa menelaah hukum bacaan Al-Baqarah surat 148, kemudian Ali Imran ayat 133, kemudian Al-Isra ayat 32, dan An-Nur ayat 2. Itu bacaan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, ya, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita memulai memperdalam, ya, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Pak ingin bertanya dengan Anda, boleh tidak? Boleh. Oke, sekarang menurut kalian apa sih pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis? Ada yang bisa jawab? Silakan. Farel. Agar bisa membacanya karena sebagai sumber hukum Islam yang utama. Ya, keren. Berikan aplaus singkat. Menurut kalian, apa kira-kira yang menarik di dalam mempelajari ilmu tajwid? Ada yang tahu? Silakan Anda. Membaca Al-Quran tidak salah, karena salah dalam pelafalan atau panjang pendek bisa berakibat fatal dalam hal arti dan maknanya. Oke, keren. Berikan aplaus yang keras. Oke. Untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan menggunakan metode pada kesempatan ini, yaitu PBL. Ya. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian Pak akan menyampaikan melalui video. Ya, kemudian Pak juga akan menyampaikan materinya dengan gambar. Kemudian Pak juga akan menyampaikan materinya dengan tulisan atau audio. Ya. Silakan anak sekalian untuk membagi kelompoknya. Dulu anak sekalian, ini nanti Pak akan membagikan LKPD, yaitu lembar kegiatan peserta didik. Ya. Kalian apa mengerjakan LKPD ini setelah kalian memperhatikan video pembelajaran yang akan Pak sampaikan. Oke, siap? Ya. Mari kita saksikan bersama, ya, pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ada kesulitan di dalam pembelajaran ini? Silakan dikerjakan. Dikerjakannya dikit.
Intan? Oh, ikan itu subur kan? Dia tidak bisa kok. Ini apa itu? Video tadi, kemudian Pak akan membagikan ada gambar Al-Quran di sana, ya kalian bisa mempelajarinya, yang mencocokkan dengan video yang telah Anda pelajari. Coba anak sekalian perhatikan semuanya. Apakah tugasnya sudah selesai? Ya. Sekarang kita akan melihat kelompok Anda akan mempresentasikan dari tugas yang telah Pak berikan. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami Sonia. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 4. Oke, tadi sudah. Al-Baqarah ayat 148 ini tertulis linwi. Nah, di sana linwi itu sebagai idgham biguna dan uhu sebagai izhar akli dan li sebagai mat tabi'i. Karena di sana ada huruf kasrah bertemu dengan ya mati dan ada huruf ha berharokat fathah. Yang tabi'i karena di sana ada huruf kasrah bertemu dengan ya mati dan ha berharokat fathah yang dipanjangkan tertulis sebagai mat tabi'i. Di sini juga ada ro yang berharokat fathah dan dipanjangkan. Dia juga sebagai mat tabi'i dan tertulis juga mamat hidup yang berharokat fathah dan dipanjangkan sebagai mat tabi'i. Di sini juga ada mat tabi'i yang berjenis lain. Ini bacanya nuhu karena ada wa mati yang doma bertemu dengan wa mati sehingga menjadi mat tabi'i. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Oke, berikan. Kelompok 4 sudah kita dengar bersama dan ternyata mereka sangat paham berkenaan dengan hukum non mati atau tanwin dan huruf mati. Sekarang kita akan melihat kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami
selanjutnya silakan untuk kelompok 3 untuk menjelaskan presentasi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, oke. Kami akan presentasikan hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Ani. Quran surat Al-Baqarah ayat 188, Quran surat Al-Imran ayat 133, Quran surat Al-Isra ayat 2 dan Quran surat An-Nur. Wabarakatuh. Menyampaikan hasil presentasinya dan ternyata Anda saya lihat ya sangat bagus semua. Sekarang sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita simpulkan bersama yaitu tentang materi kondisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Silakan anak sekalian yang bisa menyimpulkan dan merefleksikan dari hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini, kami berikan kesempatan kepada kalian semua. Ada yang berani? Oke. Berani? Silakan kelompok 1. Baca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak salah arti dan maknanya, maka harus memahami ilmu tajwid dan benar. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kita bisa memahami begitu pentingnya pembelajaran dan memahami ilmu tajwid agar bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sehingga arti dan maknanya bisa dipahami dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian berikan aplausnya kan? Sekalian, setelah kita mempelajari berkenaan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina, kita bisa menyimpulkan bahwa mempelajari Al-Quran itu sangatlah penting. Karena kenapa? Karena kalau kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, maka arti dan makna dari yang kita baca itu akan tersampaikan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka arti dan maknanya akan berbeda. Untuk minggu depan, kalian pelajari konten yang berkenaan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, anak sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.